Halo, selamat pagi. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau share pengalamanku yang pernah melakukan tindakan pap smear. Jadi mungkin sebagian di sini udah pernah dengar ya, apa itu pap smear ya. Jadi pap smear itu adalah suatu tindakan ya yang dilakukan kepada perempuan, umumnya adalah perempuan yang sudah aktif secara seksual ya, dari umur 21 tahun mungkin ya sampai dengan di atas 21 ya. Nah, itu tuh diwajibkan 1 tahun sekali untuk melakukan pap smear. Nah, pap smear ini fungsinya untuk apa ya? Jadi pap smear ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah ada kelainan sel-sel ya di mulut rahim kita ya. Contohnya misalnya sel-sel untuk kanker mulut rahim ya atau kanker serviks. Nah, dari situ tuh bisa terlihat ya. Nah, dilakukannya oleh siapa? Dilakukannya adalah oleh dokter obgyn ya, atau teman-teman nanti lihat adalah SPOG ya, di situ obgyn. Nah, di dokter obgyn itu kita bisa pilih ya, misalnya obgynnya yang obgyn biasa atau obgyn yang khusus fertilitas. Itu sama aja ya. Nah, kalau teman-teman mau ke dokter obgyn aja, oke. Nah, untuk biayanya berapa? Nah, untuk biayanya itu waktu itu aku range-nya ya dari 800.000 sampai dengan 1 juta. Jadi itu tergantung dari rumah sakitnya sendiri ya harganya itu. Tapi kalau waktu itu adalah 1 juta. Nah, untuk step-stepnya ya seperti apa waktu di pap smear. Jadi step pertamanya itu adalah kita berbaring ya. Berbaring di kursi khusus gitu ya. Teman-teman yang udah pernah ke SPOG pasti tahu. Kita berbaring lalu diminta untuk posisi seperti mau melahirkan ya. Nah, setelah itu nanti akan dimasukkan yang namanya spekulum ya, atau yang kita tahu itu kayak cocor bebek gitu. Alatnya kayak gini. Nah, nanti tuh dimasukin ke vagina kita ya. Nah, nanti habis itu kayak diatur lah sebesar apa memukanya. Nah, disinilah perempuan-perempuan itu pada takut untuk melakukan pap smear, terutama untuk mereka-mereka yang merasa tidak bisa rileks ya ketika dimasukkan alat tersebut ya. Padahal sebenarnya kalau yang aku rasain kalau kita rileks ya gitu, ya biasa aja gitu, maksudnya nggak terlalu sakit-sakit amat gitu. Yang penting relax, tarik nafas santai ya, ikutin apa yang dokternya bilang untuk tarik nafas dan lain-lain, ya udah jadinya relax semuanya. Nah, setelah itu nanti dokter akan menyiapkan yang namanya kayak cotton bud gitu, tapi versi besar. Kalau sekarang tuh kayak teman-teman yang udah pernah antigen ya, nah kurang lebih kayak gitu cotton budnya. Nah, nanti dokternya itu ngambil sampel yang di dekat mulut rahimnya itu, diambillah dari situ ya, kayak di swab gitu. Nah, itulah spesimennya. Nah, setelah spesimennya didapatkan, nanti itu dicek oleh dokter anatomi ya, patologis anatomi. Nah, udah deh selesai untuk pap smearnya itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu seperti yang orang bayangkan ya gitu, kayaknya tuh takut banget gitu, serem gitu. Sebenarnya yang serem tuh ya itu waktu masukin si cocor bebeknya aja gitu. Setelah itu apa yang dirasakan? Kalau aku nggak ada. Jadi setelah itu ya udah kita bisa aktivitas biasa lagi. Nah, hasilnya itu keluar sekitar 2 sampai 3 hari ya. Seperti apa hasilnya ya? Nanti di situ tuh akan dijelaskan ya. Apakah ada sel berbahaya atau tidak ya di mulut rahim kita. Kalau yang hasil aku kemarin alhamdulillah aman-aman saja ya. Ini aku kasih lihat yang hasil punyaku. Wait. Oke. Jadi ini yang tadi ya, yang
alat untuk cocor bebeknya kurang lebih kayak begini ya. Terus untuk kesimpulannya ini seperti ini ya. Jadi nanti dikasih tahu bahwa kategorinya itu negatif nih. Jadi tidak ditemukan sel tumor ganas atau sel abnormal lainnya. Lalu kesimpulannya adalah sel epitel squamosa tanpa kelainan ya. Nah, di sini anjurannya adalah diulangi setelah 1 tahun gitu. Nah, ini kondisinya beda-beda ya. Kalau misalnya teman-teman yang misalnya ada masalah, pasti nanti diminta setelah terapi, teman-teman diminta pap smear ulang ya. Kalau aku alhamdulillah 1 tahun kemudian baru di pap smear lagi. Dan itu bagus banget ya teman-teman. Jadi teman-teman udah mendeteksi dari dini apa ada masalah atau enggak ya di rahim kita, karena seperti yang kita ketahui serviks itu pembunuh nomor 1 ya untuk perempuan. Jadi so far teman-teman ayo cek ya pap smear di dokter SPOG yang teman-teman percaya. Oke, see you. Kalau mau tanya-tanya langsung ya like, komen, dan subscribe. Bye.